Ya, selamat bertemu kembali dengan murid-murid kelas 8. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang lensa cekung, khususnya dalam metode perhitungan. Dan kita akan menyelesaikan materi kita untuk hari ini dengan satu aplikasi yang nanti akan dijelaskan, yaitu mata. Jadi ada dua buah materi yang hari ini akan kita pelajari. Baik, sedikit mereview dari lensa cekung yang sudah kita pelajari minggu lalu, waktu kita mempelajari bagaimana cara menggambar. Contoh soal lensa cekung pada minggu lalu itu adalah ketika kalian diminta untuk menggambar dan menentukan sifat bayangan pada benda yang ditaruh di sebuah lensa cekung. Jarak benda 3 kotak, tinggi benda 2 kotak, titik fokus 3, dan jari-jari kelengkungan 6. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan ingat sekali lagi bahwa sifat dari lensa cekung dan lensa cembung itu berbeda. Ya. Yang kedua, sinar istimewanya pun berbeda. Kalau sinar istimewa pada lensa cekung, yang pertama adalah dikatakan sinar datang sejajar pada sumbu utama, tapi seolah-olah dibiaskan. Berasal dari titik fokus aktif. Lihat ya, lensa cekung itu sinarnya dia ke atas. Karena apa? Sifat dari lensa cekung itu sendiri yang adalah menyebarkan sinar. Kalau lensa cembung bukan menyebarkan sinar. Kalau lensa cembung mengumpulkan sinar. Kalau lensa cembung itu nanti seperti ini sinarnya. Kalau kalian ingat-ingat lagi. Ya, ini harus kena di titik fokus. Nah, jadi itu perbedaannya antara lensa cekung dan lensa cembung. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan. Setelah ini sinarnya adalah sinar yang kita gunakan langsung sinar nomor 2, yaitu sinar datang menuju ke pusat lensa. Pusat lensa itu di sini ya. Ya, itu pusat lensa. Jadi pusat lensa yang saya berikan warna biru, mohon maaf. Ini pusat lensa ya. Jadi sinar harus melalui pusat lensa. Awalnya dari ujung kepala benda. Kurang lebih seperti ini di gambarnya, dan akan menghasilkan bayangan yang kita lihat ada di pertemuan dua buah garis. Ya. Posisinya ada di atas. Itulah disebutnya bayangan. Ya, karena bayangan di atas sifatnya akan menjadi tegak, pasangannya maya, dan ukurannya diperkecil. Nah, kurang lebih ini yang kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi perbedaan antara lensa cekung dan cembung itu semakin jelas bahwa bukan cuma dari bentuknya saja, tapi juga dari sifatnya, bentuk dalam gambar juga. Bedanya mungkin hanya simple. Kalau lensa cekung itu ada tanda negatif, lensa cembung itu ada tanda positif. Ya, sifat lensa ini perlu diperhatikan baik-baik karena nanti akan kita pelajari di materi mata pada hari ini ya. Kalau bentuknya pasti sudah jelas berbeda. Selain itu, pada nilai titik fokus perhitungan, kalau kalian ingat baik-baik, pada lensa cembung itu kita memakai titik fokusnya positif. Nah, kalau pada lensa cekung nanti kita akan memasukkan nilai negatif atau minus. Nah, setelah itu kalau kalian ingat dengan baik-baik, ini sebenarnya hanya sebagai trik saja untuk mengingat lensa cembung dengan lebih mudah. Ingatlah cermin cekung. Kenapa demikian? Karena ketika kalian mengingat cermin cekung, sifat bayangannya itu mirip atau bahkan sama seperti pada lensa cembung. Sebaliknya,
kalau pada lensa cekung, ingatlah cermin cembung. Sifat bayangannya sama. Sifat pada cermin cembung itu kan cuma satu ya. Maya tegak dan diperkecil. Lensa cekung yang kita pelajari pada minggu lalu pun demikian. Maya tegak dan diperkecil. Jadi itu untuk memudahkan kalian. Selanjutnya, saya tidak bosannya untuk mengingatkan catatan penting ini ya, khusus lensa. Bayangan di atas itu artinya adalah tegak. Pasangannya maya. Kalau di bawah itu terbalik, pasangannya nyata. Ya, masih ada yang salah juga ketika kemarin mengumpulkan tugas. Masih ada yang berkata bahwa tegak itu pasangannya nyata. Ya, sayang sekali kalau salahnya sangat tipis ya. Lalu ukuran bayangan dan benda ini sudah diulang-ulang dari cermin ya, seperti apa itu diperbesar, seperti apa diperkecil, seperti apa sama besar. Ingat ya, perbesaran itu tidak pernah negatif. Perbesaran itu selalu positif. Jadi kalau ketemu negatif harus dijadikan positif ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada materi utamanya, yaitu bagaimana lensa cekung itu membuktikan bayangan dengan metode perhitungan. Ya, jika pada sebuah benda itu ditaruh lensa cekung, jarak bendanya tuh dari lensa cekung 3 kotak. Benda setinggi 2 kotak. Lalu titik fokusnya 3, berarti jari-jari kelengkungannya 6. Ya, dari soal di tandai hitam ini saya menanyakan bagaimana cara menghitung jarak bayangan S aksen, tinggi bayangan H aksen, perbesaran M, dan sifat bayangan. Nah, ingat rumusnya tidak ada yang berubah ya. Kalau tadi kita sudah dapatkan sifatnya tegak maya diperkecil, otomatis waktu nanti kita hitung sifat bayangannya pun harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda berarti ada yang salah dengan apa yang kita kerjakan. Oke, langkah pengerjaan pertama, tulis dulu yang diketahui apa. Yang kedua, tulis yang ditanyakan apa. Ini menolong kalian pada akhirnya nanti untuk mengerjakan dengan teratur. Ya. Lalu rumusnya tadi saya sudah katakan sama dari cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung, sampai hari ini kita belajar lensa cekung, rumusnya tidak ada yang berbeda ya. Yang berbeda untuk hari ini cuma yang saya tanda ini aja nih. Ya, nilai F bernilai negatif. Ini lensa cekung ya, ingat baik-baik. Oke, selanjutnya masukkan saja angkanya. Ya, masukkan angkanya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan operasi matematika kita selesaikan. Oke. Bisa dengan cara pindah ruas atau menggunakan metode keseimbangan balance method. Dapat hasilnya -2/3 sama dengan 1/S aksen. Ini belum selesai karena yang kita tanyakan adalah S aksen. Jadi harus diselesaikan. Nah, jawabannya adalah -1/2. Apa artinya negatif? Kita sudah pernah belajar ya. Negatif kalau jarak benda artinya sifatnya maya. Ya. Lalu selanjutnya, ingat pasti rumus ini ya. Rumus untuk mencari tinggi bayangan. Tadi sudah dapat S aksennya negatif 3/2 atau negatif 1/2. Jarak bendanya 3, tinggi bendanya 2. Nah, kalian bisa menggunakan cara perkalian silang, bisa. Kalian bisa menggunakan cara balance method
ya. Keseimbangan ya. Silakan dengan cara matematika. Oke, saya menggunakan cara perkalian silang, saya akan mendapatkan angka seperti ini. Kemudian ya, saya selesaikan dan saya mendapatkan untuk nilai H aksennya adalah -1. Apa artinya negatif? Artinya adalah ini maaf, ada kekeliruan sepertinya. Saya ada salah mengetik. Harusnya adalah ini pasangan dari Maya. Tegak ya. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Oke, jadi minus itu artinya adalah tegak. Ya, kenapa tegak? Ingat saja pasangan Maya ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari perbesarannya. Rumus perbesaran. Ya, rumus perbesaran. Lalu kita tinggal masukkan yang kita sudah dapatkan di sebelumnya itu, kita bisa masukkan ke rumusnya ya. Maaf sebentar. Oke, kita masukkan -3/2 dibagi 3, atau bisa menggunakan H aksen per H -1/2. Ingat, nilai minusnya harus dijadikan ke positif ya. Makanya langsung saya hilangkan nih. Langsung saya hilangkan ya. Nilai negatifnya udah nggak ada. Saya kasih, maaf bentar ya. Saya kasih keterangan bahwa nilai perbesaran itu wajib positif. Jadi nggak ada perbesaran itu yang negatif ya. Ingat, dibuka lagi tuh catatannya. Selanjutnya M-nya kurang dari 1 karena M-nya setengah, berarti perbesarannya adalah diperkecil. Oke, kita bandingkan. Bener nggak nih hasil gambar kita yang kemarin dengan perhitungan? Gambar kita ketemunya kurang lebih itu kalau lihat tingginya tuh 1 ya, 1 kotak. Ini 1 kotak nih. Jaraknya kalau dari sini sekitar 1,5 ya, 1,5 kotak. Ya. Lalu perbesarannya diperkecil. Waktu kita hitung, kita juga dapat sama ternyata. Ya. Negatif ini. Lalu tinggi bendanya juga negatif ya. Negatif ini artinya apa? Maya ini tegak dan diperkecil. Artinya cocok yang kita kerjakan dan yang kita hitung. Oke. Nah, selanjutnya. Jadi perbedaannya antara lensa cekung dan cembung kita dapetnya satu lagi nih. Ternyata perhitungannya itu, atau kalian hitung nih lensa cekung barusan, itu sama seperti cermin cembung. Jadi lensa cekung itu mirip banget sama cermin cembung. Kalau kalian mungkin agak-agak lupa mengerjakannya, ingat aja. Lensa cekung itu cermin cembung tuh. Mirip banget. Kalau lensa cembung itu pasangannya mirip dengan pengerjaan cermin cekung. Oke?